Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita bakal ngelanjutin materi tentang vektor. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang pengurangan perkalian dengan suatu skalar sama operasi tambahan dari vektor ya, yang bentuknya geometri kayak gitu. Nah sekarang kita bakal ngebahas 3 materi lagi. Yang pertama tentang pembagian ruas garis. Terus kalau misalkan sudah jelas dan sudah selesai, kita bakal ngebahas tentang kesejajaran vektor. Terus kalau misalkan udah selesai juga, kita bakal masuk ke vektor yang segaris atau kolinier kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembagian ruas garis. Oke. Definisinya adalah misalkan ada ruas garis AB seperti ini dengan titik P itu terletak di ruas garis tersebut. Misalkan ada titik P nih di antara ruas garis AB. Sedemikian sehingga panjang AP dan panjang PB itu sama dengan M banding N. Kayak gini. Jadi antara AP dari A sampai ke P itu M, dari P ke B itu N panjangnya ya. Nah, kita bikin dulu salah satu titik pusat lah istilahnya buat nyari rumus dari koordinat titik P-nya berapa kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara geometris itu bentuknya kayak gini buat nyari titik P-nya. Cara hitung-hitungan itu kalau misalkan ya secara hitung-hitungan sebelum ke rumus jadi ya, kan OP itu kita kan mau cari titik P ini ada di mana ya, atau si vektor P itu ada di berapa kayak gitu. Nah caranya OP kita dapat dari OA ditambah ini kan ya ke sini. OP itu didapat dari OA ditambah AP ya enggak. Nah AP itu adalah M ini dibagi segini kan, cuma segini dari panjang AB. Jadi AP itu didapat dari M dibagi M tambah N dikali vektor AB. Kayak gitu. Terus kita operasikan OP itu berarti jadinya vektor basis P. Karena titik pusatnya kita anggap aja dari 0,0. Jadi vektor basis P sama dengan OA itu berarti vektor basis A ya. Jadi P sama dengan vektor basis A ditambah M per M tambah N dikali AB. AB itu kita dapat dari vektor B dikurang vektor A kan. Nah, dioperasikan lagi jadinya dapatnya kayak gini. P sama dengan M tambah N dibagi M tambah N. Kenapa M tambah N dibagi M tambah N? Biar si bawahnya sama nih, biar kita bisa operasikan. Ini kan kalau dikali ke sini jadinya kayak gini. Ini kalau dikali ke sini jadinya kayak gini. Nah, ini kan 1A nih. Berarti 1 itu kita jadiin M tambah N dibagi M tambah N. Oke. Berarti kita dapat si P-nya itu M tambah N dikurang M aja kan, M tambah N per M tambah N dari vektor A dikurang M dibagi M tambah N vektor A. Berarti M-nya hilang, tinggal sisa N. Makanya di sini M dibagi M tambah N dikali vektor A. Ditambah yang ini tetap M dibagi M tambah N vektor B. Oke, jadi kita dapat si rumusnya itu vektor basis P sama dengan N kali A, N kali vektor A dibagi M tambah N, ditambah M kali vektor B dibagi M tambah N. Nah sebenarnya ini nggak harus kalian hafal sih, cuman biar kalian tahu aja nih rumusnya dari mana, kayak gitu. Jadi diturunin, kita dapat si rumusnya itu adalah ini, vektor posisi dari titik P adalah M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M tambah N. Atau kalau misalkan ada soal kayak gini, berarti ini kali ini, luar kali luar, ditambah dalam kali dalam,
dibagi si perbandingannya, jumlah dari perbandingannya. Makanya di sini M kali B kali ini, terus N dikali A kali ini dibagi M tambah N, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanyainnya koordinat dari vektor P apa nih? Berarti kita cari satu-satu. Dari XP-nya dulu. XP-nya berarti M dikali XB ditambah N kali XA dibagi M tambah N. Y juga sama, Z juga sama. Kecuali kalau misalkan kita udah cari dulu vektor posisinya, berarti kan nanti kita dapat si vektor posisi P-nya itu bentuknya X, misalkan XP, YP, ZP ya. Nah, kalau misalkan ditanyainnya koordinat, berarti kita tinggal ubah aja. P, titik koordinatnya ada di XP, YP, ZP. Tinggal diubah penulisannya aja, kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Oke, ini rumusnya ya. Oh ya, ada catatan. Kalau misalkan salah satu perbandingannya negatif, misalkan M atau N-nya itu hasil nilainya negatif, berarti si titik P-nya itu ada di luar dari ruas AB. Misalkan ada di sini, dari perpanjangannya. Kayak gitu, ini P-nya. Kalau ada salah satu negatif. Tapi kalau misalkan positif semua, berarti si P-nya itu ada di dalam. Atau di antara ruas garis AB. Kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan vektor R dan koordinat dari titik R. Jika titik R itu membagi ruas garis PQ dengan koordinat titik P-nya min 4,5, negatif 6 dan Q-nya itu ada di 1, negatif 4,3. Terus ada syarat perbandingannya. Yang pertama, PR banding RQ itu sama dengan 6 banding 3, dan yang B, PR banding RQ-nya itu sama dengan 4 banding negatif 1. Kita jawab yang pertama dulu ya. Yang A, PR banding RQ-nya 6 banding 3. Berarti jadinya, kan ini M, ini N-nya ya. Terus ini P, vektor basis P, ini vektor basis Q. Jadinya dalam kali dalam ditambah luar kali luar. Oke. Berarti jadinya 3 kali vektor P ditambah 6 kali vektor Q, atau boleh dibalik juga. Misalkan 6-nya yang di depan, 6 kali vektor Q berarti ditambah 3 kali vektor P dibagi M tambah N. M tambah N-nya 6 tambah 3. Vektor P-nya, vektor basis P-nya kita dapat dari sini. Kalau misalkan ada titik, kita ubah jadi vektor basis, berarti bisa kita bikin min 4, 5, min 6 ya. Yang ini juga sama nya. Kalau ada koordinat titik, kita jadiin vektor basis, berarti jadinya 1, min 4, 3. Makanya di sini vektor P-nya itu min 4, 5, min 6, terus vektor Q-nya 1, min 4, 3. Gitu. Terus kita operasikan 3 dikali vektor P, berarti dikali 3 kali negatif 4, 3 kali 5, 3 kali negatif 6. 6 juga sama, 6 dikali vektor Q, berarti 6 kali 1, 6 kali negatif 4, 6 kali 3. Kita dapat hasilnya min 12, 15, min 18, ditambah vektor 6, negatif 24, 18, dibagi 9. Di sini ya, 9 itu 6 tambah 3. Oke, kita operasikan vektornya. Berarti jadinya itu min 12 tambah 6, min 6, 15 ditambah negatif 24, punya uang 15, berutang negatif 24, berarti jadinya negatif 9. Negatif 18 ditambah 18, punya utang 18, dibayar 18, jadinya 0. Oke. Dibagi 9. 9-nya itu tadi ya konstanta. Ya benar, konstanta. Nah, jadinya berarti kalau misalkan konstanta dikali dikali vektor. Berarti min 6 dibagi 9, jadinya min 6 per 9, min 9 dibagi 9, min 9 per 9, 0 dibagi 9, 0 per 9. Kita sederhanakan, jadi vektor R-nya itu adalah min 2 per 3, min 1, dan 0. Oke. Ini kan vektor basis R, berarti kalau mau cari koordinat titik R, tinggal kita ubah penulisannya.
Jadi koordinat titik F-nya itu ada di negatif 2/3, negatif 1,0. Kayak gitu. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Atau terlalu cepat Ibu jelaskannya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tadi masih sama, cuman si perbandingannya sekarang 4:-1. Berarti nanti 4 kali vektor Q, negatif 1 kali vektor P. Ini jadinya min 1 kali vektor P, ya, terus ditambah 4 kali vektor Q, dibagi 4 tambah negatif 1, M tambah N. Jadinya, min 1 kali min 4, 4, min 1 kali 5, min 5, min 1 kali negatif 6, positif 6. Ditambah 4 kali 1, 4, 4 kali negatif 4, negatif 16, 4 kali 3, 12, dibagi 3. Setelah itu kita jumlahkan vektornya, jadi 4 tambah 4, 8, min 5 tambah min 16, berarti punya utang 5, utang lagi 16, jadi min 21. 6 tambah 12, hasilnya 18, dibagi 3. Berarti jadinya 8 bagi 3, terus min 21 bagi 3, dan 18 bagi 3. Disederhanakan, jadinya 22/3, terus negatif 7 sama 6. Si vektor basis R-nya. Vektor basis R-nya 22/3 min 76, berarti koordinat titik R-nya tinggal diubah. Jadi bentuk koordinat titik. Berarti 22/3, negatif 7,6. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sudah cukup jelas? Saya. Udah, Bu. Oke. Next. Kita ke pengaplikasian dari pembagian ruas garis. Nah, jadi di segitiga itu kan biasanya ada garis tinggi, ada garis berat, terus ada juga sisi-sisi dan seterusnya. Nah, sekarang pengaplikasian dari pembagian ruas garis itu bisa dipakai untuk mencari titik berat dari sebuah segitiga. Titik berat itu apa? Oke. Misalkan ada segitiga ABC sembarang. Sembarang itu berarti nggak harus segitiga siku-siku, nggak harus segitiga sama sisi, pokoknya semua segitiga. Nah, P, Q, dan R itu, titik P, titik Q, titik R itu masing-masing adalah titik tengah dari rusuk AB, rusuk BC, dan rusuk AC. Jadi P itu ada di tengah AB, Q itu ada di tengah BC, dan R itu ada di tengah AC. Ilustrasinya kayak gini ya. Jadi ada segitiga ABC, si P itu ada di tengah-tengahnya, tengah-tengah AB, sehingga panjang ini sampai panjang ini itu sama. Terus Q ada di tengah BC, jadinya yang pink ini ukurannya sama ya. Jadi dari C ke Q bakal sama kayak Q ke B gitu. Dan si berlaku juga untuk sisi yang AC. Nah, terus titik berat itu ada garis berat itu menghubungkan dari titik sudut ke perpotongan titik tengahnya. Jadi dari sini C ke P, terus A ke Q, sama B ke R. Nah, sehingga perpotongan dari perpotongan dari garis-garis berat itu kan nanti perpotongan satu titik. Ada yang namanya titik M. Nah, titik M itu disebut dengan titik berat dari segitiga ABC. Oke. Cara nyarinya gimana nih koordinat dari titik M? Caranya adalah vektor A, ini vektor ya, atau vektor basis A, bisa kecil, ditambah vektor basis B, ditambah vektor basis C, dibagi 3. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada soal diketahui suatu segitiga titik sudutnya A sama dengan XA, YA. Terus B-nya itu sama dengan vektor B kecil, ini A kecil. Vektor B-nya ada di XB, YB.
Terus vektor C-nya ada di XC, YC. Berarti caranya tinggal dijumlahkan semua ini, XA tambah XB tambah XC, terus YA tambah YB tambah YC, dibagi 3. Kayak gitu. Nanti dapat si koordinat dari titik M-nya. Gitu. Ini nggak ada contoh soalnya, jadi mungkin nanti bakalan ada di UTS kayaknya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kesejajaran vektor. Oke. Nah, perhatikan vektor AB, vektor CD, vektor EF, dan vektor GH. Kelihatan nggak? AB itu dari titik A min 11,4 sampai ke B min 7,10. Arahnya ke sini, ya, dari A ke B. Terus vektor CD, C-nya itu min 7, min 4, terus D-nya itu titiknya ada di 1,8. Arahnya juga CD kan, berarti dari C ke D. Terus yang EF, E-nya itu ada di 10,9 titiknya, terus F-nya ada di 2,-3. E ke F berarti dari atas ke bawah. Yang satu lagi G-nya itu 5,-9, H-nya itu 7,-6. Dari G ke H ke sini. Oke. Nah, kan bisa kita lihat kalau si garis yang biru, garis yang merah, garis yang hijau, dan garis yang oranye itu saling sejajar ya. Sejajar itu artinya kalau misalkan diperpanjang garisnya mau sepanjang apapun mereka nggak akan saling berpotongan. Ya, ingat-ingat lagi materi kelas 8 SMP kayaknya. Kalau dua garis dikatakan sejajar itu kalau diperpanjang tidak akan saling berpotongan. Kayak gitu. Nah, kan kita lihat kalau si garis yang tadi, yang AB, CD, EF, GH itu tidak saling berpotongan ya kalau diperpanjang. Nah, gimana sih cara ngebuktiin kalau mereka itu sejajar, atau apa sih definisi dari vektor yang saling sejajar? Begitu. Kita cari dulu vektor AB. Vektor AB itu kita dapat dari vektor B dikurang vektor A. Berarti min 7, 10 dikurang negatif 11, 4. Jadinya min 7, min 11 ketemu, min ketemu min jadinya plus, jadi min 7 tambah 11 hasilnya 4, 10 dikurang 4 hasilnya 6. Oke. Terus kita lihat juga yang CD. CD itu berarti D dikurang C, berarti 18 dikurang min 7 min 4. Jadinya ini plus, ini juga plus ya. Berarti 1 tambah 7 hasilnya 8, 8 tambah 4 hasilnya 12. Terus yang EF. EF itu F dikurang E. Berarti 2 negatif 3 dikurang 10, 9. Berarti 2 dikurang 10, min 8. Min 3 dikurang 9, min 12. Nah, terakhir kita lihat si vektor GH. Berarti H dikurang G. Jadinya min 7, min 6 dikurang 5, negatif 9. 7 kurang 5, 2. Negatif 9 ini jadi, negatif 6 ditambah 9 hasilnya 3. Jadi 2, 3. Oke. Kita lihat yang ini. Ini 4, 6. Ini 8, 12. Ini negatif 8, 2, negatif 12. Yang ini 2, 3. Nah, antara vektor AB, CD, EF, GH itu mereka saling berhubungan. Oke, apa itu hubungannya? Kita lihat yang CD itu 8, 12 itu 2 kali dari vektor 4, 6 atau 2 kali dari vektor AB. Terus yang EF juga sama. EF itu negatif 2 kali 4, 6 atau negatif 2 kali vektor AB. Dan yang GH juga kayak gitu. Yang GH itu setengah dari vektor 4, 6 atau setengah dari vektor AB. Nah, jadi dua buah vektor dikatakan sejajar itu kalau mereka saling berkelipatan satu sama lain. Kayak gitu. Jadi
definisinya adalah vektor AB sejajar dengan vektor CD jika dan hanya jika vektor AB itu kelipatan dari vektor CD atau sebaliknya. Vektor CD itu kelipatan dari vektor AB. Oke, gitu. Nah, K-nya itu kelipatan ya. K-nya itu bilangan real, bebas berapa aja. Terus kalau misalkan K-nya positif atau lebih dari 0, berarti dua vektor yang sejajar itu arahnya sama atau searah. Tapi kalau misalkan K-nya negatif atau kurang dari 0, berarti dua vektor yang sejajar itu arahnya berlawanan. Kayak gitu, kayak yang ini, yang EF sama AB. Kan EF itu dia ke bawah ya posisinya. EF ke bawah, terus AB-nya ke atas. Nah, si K-nya atau kelipatannya itu negatif 2 kan, berarti kurang dari 0. Makanya si EF-nya itu ke bawah, kayak gitu. Meskipun mereka sejajar, tapi si arahnya aja yang berbeda. Kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 6 kali vektor I dikurang 2 kali vektor J ditambah 3 kali vektor K. Nah, vektor B itu katanya sejajar dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Dan panjang vektor B itu sama dengan 21 satuan. Kita harus menentukan vektor B-nya itu berapa. Ya gitu. Oke, kita pakai kesejajaran dan modulus berarti. Kesejajaran itu tadi dibilang kalau ada dua buah vektor, berarti mereka saling berkelipatan. Atau bisa juga kita tulis B, vektor B itu sama dengan K kali vektor A. Atau bisa juga dibalik ya, A itu sama dengan K kali vektor B. Nah, kita pakai yang ini, karena kita udah tahu si B-nya berapa. Terus kita mau cari dulu nih A-nya berapa. Gitu. A-nya udah tahu berapa, tinggal cari si B-nya berapa. Gitu. Nah, berarti vektor B itu K dikali vektor A. Vektor A-nya tadi 6 kali vektor I dikurang 2 kali vektor J ditambah 3 kali vektor K. Berarti K-nya, konstantanya kita kalikan ke dalam. Ini juga kali ke dalam, ini juga kali ke dalam. Berarti jadinya 6K dikali vektor I dikurang 2K dikali vektor J ditambah 3K dikali vektor K. Oke, K yang di sini sama K yang di sini beda ya. Yang satu mah ada topinya, berarti artinya vektor basis yang searah dengan sumbu Z. Yang K di sini itu K biasa atau angka biasa, bilangan real, sama kayak 3, sama kayak 2, sama kayak 6, kayak gitu. Nah, terus selain itu diketahui juga tadi kalau panjangnya adalah 21 satuan. Berarti kita cari dari sini buat nyari nilai K-nya, karena kita udah tahu si panjangnya, berarti kita cari panjangnya dari vektor B yang udah kita ketahui dulu lah sebelumnya. Berarti jadinya kan kalau misalkan dari vektor, ini kan vektor basis ya, suatu vektor yang ditulis dengan vektor basis, yaitu yang ditambah sama I, J, K, kayak gitu. Nah, berarti cara nyari panjangnya adalah XI, ini kan XI ditambah YJ ditambah ZK, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadinya 6K kuadrat ditambah min 2K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Sama dengan 21. 21 dari sini ya, dari panjang yang diketahui. Berarti jadinya 6 pangkat 2 dikali K pangkat 2. Jadinya 36K pangkat 2. Min 2K kuadrat. Jadi min 2 kuadrat 4. K kuadrat tetap. Terus 3K kuadrat berarti 3 dikuadratkan, K dikuadratkan. Jadinya 9K kuadrat. Sama dengan 21. Oke, kita operasikan yang di dalam akar. Jadinya 36 tambah 4 tambah 9, hasilnya 49K kuadrat. Sama dengan 21. Oke. Kita operasikan lagi, si 49 itu kan 7 pangkat 2 ya. Terus K kuadrat tetap kita tulis K kuadrat. Dan akar itu
kita tulis jadi pangkat setengah di sini. Oke, sama dengan 21. Nah, kalau misalkan operasi perkalian eksponen yang kita tahu, kalau misalkan dalam kurung kan berarti dikali ya, berarti 7 pangkat 2 dikali setengah jadinya 7 gini, 7 pangkat 2 dikali setengah. Jadi kita coret jadinya 7 pangkat 1, makanya di sini 7 doang. Terus K kuadrat juga sama, K kuadrat dikali setengah jadinya K doang sama dengan 21. Berarti nilai K-nya adalah 21 dibagi 7, hasilnya 3. Oke. Nah, karena tadi dibilangnya berlawanan arah, tadi kalau misalkan berlawanan arah kan K-nya itu negatif ya, atau kurang dari 0. Berarti si K-nya itu adalah negatif 3. Kita ambil yang negatifnya. Oke, gitu. Nah, kita udah ketemu K-nya. Kita juga udah tadi tahu si vektor B-nya, tapi masih dalam bentuk K. Berarti karena ditentukannya vektor B, jadi kita tinggal substitusi nilai K ke vektor yang tadi masih ada K-nya. Jadi vektor B-nya itu min 3 dikali 6 kali vektor I dikurang 2 kali vektor J ditambah 3 kali vektor K. Berarti vektor B-nya adalah negatif 18 kali vektor I ditambah 12 kali vektor J dikurang 9 kali vektor K. Oke, gitu. Ini dikali ke dalam. Ini kali ke dalam, kali ke dalam, kali ke dalam. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Masih tentang kesejajaran vektor. Diketahui vektor A itu x min 1, 4, y min x. Nah, vektor A sejajar dengan vektor B yang nilainya adalah min 1, 2, 3x. Hitunglah nilai dari x tambah y tambah 9. Dari dua vektor ini, karena sejajar, berarti kan berdasarkan definisi tadi dibilang kalau B itu sama dengan K kali vektor A, kelipatan dari vektor A. Atau bisa juga ditulis A itu kelipatan dari vektor B. Kita pakai yang ini. Kita pakai yang A sama dengan kelipatan dari vektor B. Sebenarnya sama aja sih hasilnya. Cuman biar hasilnya nggak pecahan, jadi Ibu pakainya yang K, yang A-nya di depan kayak gitu. Oke, berarti jadinya x min 1 4 y min x sama dengan K dikali min 1 2 3x. Jadi x min 1 4 y min x sama dengan K dikali min 1 hasilnya min K, K dikali 2 hasilnya 2K, K dikali 3x hasilnya 3xk atau 3kx juga boleh tulisnya. Oke. Nah, dari sini kita lihat nih, kita kan mau cari dulu si nilai k-nya ya. Karena kan kita harus tahu nilai x-y, tapi kalau kita nggak tahu nilai k-nya, itu bakal susah dicarinya. Jadi kita cari dulu nilai k. Cari nilai k dari mana? Kita lihat yang bilangannya ada bilangan realnya. Ini 4 sama 2k. Berarti 4 sama dengan 2K. Jadi K-nya itu 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Kayak gitu. Terus karena K-nya udah ketemu, tinggal dicari si X sama Y-nya. Dari persamaan yang udah ada di sini. X min 1 sama dengan negatif K. Berarti K-nya kita ganti jadi 2. Jadi X min 1 sama dengan negatif 2. Min 1 pindah ruas, jadi plus 1. Makanya di sini X sama dengan negatif 1. Begitu. Terus, Y min X sama dengan 3. Nah, Y min X sama dengan 3KX. X yang kita udah tahu, K-nya juga kita udah tahu. Kita tinggal ubah, jadi Y min negatif 1 sama dengan 3 kali 2 kali negatif 1. Ini hasilnya min 6 ya. Ini jadi plus 1. Berarti Y plus 1 sama dengan negatif 6. Plus 1-nya pindah jadi min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7.
Oke. Nah, yang dicari itu nilai X tambah Y tambah 9. Berarti min 1 tambah min 7 tambah 9. Hasilnya adalah positif 1. Kayak gitu. Oke. Atau ada juga cara lain. Kalau misalkan menentukan suatu variabel dari vektor-vektor yang sejajar. Kayak gini. Kan tadi vektor A itu kelipatan dari vektor B. Berarti kalau misalkan kelipatan, perbandingannya itu akan sama ya. Perbandingan antara XA sama XB itu bakal sama kayak perbandingan YA sama YB. Bakal sama juga kayak perbandingan ZA sama ZB. Makanya bisa kita tulis X min 1 dibanding atau dibagi negatif 1, hasilnya bakal sama kayak 4 banding 2 atau 4/2. Bakal sama juga hasilnya kayak Y min X dibanding 3X. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai perbandingan, kita ambil buat cari nilai X-nya, kita ambil dulu yang ini. Yang ada bilangan realnya. Jadinya X min 1 per negatif 1 sama dengan 4/2. Kalau perbandingan, buat cari nilai X-nya kita pakai perkalian silang ya. Ini kali ini kali ini. Jadinya 2 kali X min 1 sama dengan 4 kali negatif 1. Berarti 2X min 2 sama dengan negatif 4. Ini kan dikali ke dalam ya. Ini kali ini kali ini. Dioperasikan lagi. Min 2-nya pindah jadi plus 2. Berarti 4 plus 2 dibagi 2. Karena X-nya itu tadi 2X. Kalau kita mau cari nilai X-nya aja berarti dibagi 2. Min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Min 2 bagi 2 hasilnya min 1. Gitu. Terus kita cari juga yang Y-nya dari perbandingan ini. Yang ini. Oke. Berarti Y min X dibagi 3X sama dengan 4/2. Kita kali silang lagi. Jadinya 2 kali Y min negatif 1. Karena X-nya tadi kita udah temu negatif 1. Ini jadi plus. Terus 4 dikali 3X. X-nya kita ubah jadi negatif 1. Oke, berarti jadinya 2Y ditambah 2, karena ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti positif 1 kali 2, 2. Ini dioperasikan hasilnya negatif 12. Dipindah luaskan, ini pindah luas ke sini, jadinya min 2, jadi min 12 dikurang 2 dibagi 2, sama dengan negatif 7, sama kan kayak yang tadi ya. Berarti X tambah Y tambah 9-nya adalah min 1 tambah negatif 7 ditambah 9. Hasilnya positif 1. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu tentang kesejajaran vektor? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Tentang titik dan vektor yang segaris. Kalau tadi kan sejajar nih, kalau ini segaris atau disebut juga dengan kolinier. Kolinier. Oke. Nah, apa definisinya? Oke, kita gambarin dulu secara geometris. Misalkan ada 3 titik A, titik B, titik C. Nah, dikatakan satu garis atau ada pada satu garis lurus itu kalau si vektor vektor AB adalah kelipatan dari vektor BC, atau nih pengertiannya 3 buah titik merupakan titik yang segaris atau kolinier jika sembarang vektor yang terbentuk dari ketiga titik merupakan kelipatannya. Contohnya kayak gini. Jadi vektor AB itu kelipatan dari vektor AC, atau vektor AB itu kelipatan dari vektor BC, atau bisa juga vektor BC itu kelipatan dari vektor AC, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Kayak gitu. Nah, kita bisa cek, jadi kita bisa cek 3 titik itu segaris atau enggak pakai kelipatan dari vektornya yang diambil dari sembarang titik yang diketahui.
Contohnya kayak gimana? Misalkan ada titik A itu 2,-3,5 dan titik B itu koordinatnya di 9,6,9 dan titik C itu koordinatnya ada di 23,24,17. Nah, berarti kan kalau mereka itu satu garis lurus, terletak di satu garis lurus. Caranya kita cari dulu vektor AB. Tadi kan harus bikin dua vektor pokoknya. Kalau misalkan dua vektor dari titik-titik itu saling berkelipatan, berarti nanti mereka bisa disimpulkan mereka itu satu garis lurus kayak gitu. Kita ambil dulu yang AB. Berarti jadinya B min A, B-nya 969 dikurang 2 negatif 35. Hasilnya jadi 794. Oke. Terus kita cari yang BC deh, AC. Kita cari vektor AC, berarti C dikurang A. C-nya 232417 dikurang 2 negatif 35. Dioperasikan, hasilnya jadi 21, 27, sama 12. Nah, kita lihat 21, 27, dan 12 itu kan kelipatan dari 7, 9, 4 ya. 21 itu 3 kalinya 7, 27 itu 3 kalinya 9, 12 itu 3 kalinya 4. Makanya kita bisa bikin di sini 3 kali 7, 9, 4. Oke, berarti vektor AC itu sama dengan 3 kali vektor AB. Nah, karena si vektor AC 3 kalinya atau kelipatannya vektor AB, maka bisa disimpulkan kalau titik A, titik B, dan titik C adalah titik yang segaris, kayak gitu, atau terletak pada garis yang sama, kayak gitu. Oke. Next, contoh yang kedua. Misalkan titik A koordinatnya ada di 2,y,8. Titik B koordinatnya ada di x, 3y, negatif 2. Dan titik C itu koordinatnya ada di 5,4y, z. Nah, mereka terletak pada satu garis lurus. Hitunglah nilai x dan z. Oke. Nah, kita bisa cari dari dua vektor dulu ya. Misalkan vektor yang pertama itu vektor BC, berarti C dikurang B. Jadinya 5, 4YZ dikurang X, 3Y, negatif 2. Berarti kalau dioperasikan jadinya 5 min X, 4Y dikurang 3Y jadinya Y, Z dikurang negatif 2, jadinya Z plus 2. Itu buat vektor yang pertama. Vektor yang kedua, kita cari yang AC. AC-nya itu berarti C dikurang A, jadinya 5, 4YZ dikurang 2Y8. 5 kurang 2, 3. 4Y dikurang Y, jadi 3Y. Z dikurang 8, berarti Z dikurang 8. Tetap. Oke. Nah, karena segaris, maka vektor BC itu kelipatan dari vektor AC, atau dibalik juga boleh. Nah, berarti pakai cara yang tadi, yang kesejajaran vektor, kita lihat yang bisa dibandingkan. Kan Y itu sama dengan K kali 3Y ya. Karena si variabelnya sama-sama Y, berarti kita bisa bikin Y sama dengan 3KY. Berarti K-nya itu Y dibagi 3Y. Ini kan kita mau cari K. 3Y-nya pindah ke sini. Makanya di sini jadi K sama dengan Y dibagi 3Y. Y-nya dicoret. Berarti nilainya sama dengan 1/3. Oke, kita dapat si K-nya 1/3. Nah, kita bisa cari si variabel lain. Yang pertama, 5 dikurang X itu sama dengan 3K. K-nya kita udah tahu, 1/3 berarti 5 dikurang X sama dengan 3 dikali 1/3 itu 1 ya. Jadi min X, 5-nya pindah, jadi min 5. Berarti min X sama dengan 1 dikurang 5.
Tulis deh, min X sama dengan 1 dikurang 5 itu min 4. Berarti X-nya itu sama dengan 4. Sini ke sini ya. Oke, gitu. Terus kita cari yang Z-nya. Oke. Z tambah 2 itu sama dengan K dikali Z dikurang 8. Berarti jadinya Z tambah 2 sama dengan sepertiga kali Z dikurang 8. Biar nggak ada pecahannya, kita kali semuanya sama 3. Jadi yang di sini dikali 3, yang di sini kalau misalkan dikali 3 berarti si pecahannya hilang. Kayak gitu. Nah, ini dikali 3 jadinya 3Z ditambah 6 sama dengan Z dikurang 8. Kita pindah ruas, Z-nya pindah ke sini, 6-nya pindah ke sini. Jadinya 2Z sama dengan negatif 14. Jadi Z-nya sama dengan negatif 7. Oke, berarti X tambah Z itu hasilnya sama dengan 4 ditambah negatif 7 ini. Negatif 7. Jadi hasilnya itu sama dengan negatif 3. Oke, atau bisa juga pakai cara yang perbandingan tadi. Pakai cara perbandingan tadi juga bisa. Jadi di sini kan dari sini kita dapat 5 min X per 3 sama dengan Y per 3Y sama dengan Z plus 2 dibagi Z min 8. Nah, kita bisa cari si nilai K-nya, perbandingannya berapa, buat ketemu si nilai X sama nilai Z-nya, kayak gitu. Oke. Next, ke contoh soal yang selanjutnya. Diketahui titik A, koordinatnya itu di negatif 2,0, titik B, koordinatnya di 3,10, titik C, koordinatnya di 2,4, dan titik D, koordinatnya di negatif 1,10. Nah, titik P membagi CD dengan perbandingan CP banding CD sama dengan 1 banding 2. Nah, tentukan koordinat titik B dan buktikan kalau titik A, titik B, dan titik P itu segaris. Kayak gitu. Berarti kita pakai perbandingan ruas garis dulu buat ketemu nilai P-nya. Setelah itu dibuktikan kalau ABP itu segaris. Kayak gitu. Oke, kita cari dulu si P-nya ya. Berarti P kita dapat dari ini kali ini. Berarti 2 kali C ini 2 kali 2 4 ditambah 1 kali D, 1 kali min 1 10 dibagi M tambah N, 1 tambah 2. Kita operasikan jadinya 2 kali 2 kan 4, 2 kali 4 8 ditambah 1 kali negatif 1 min 1 kali 10 10. Berarti 4 kurang 1 8 tambah 10 dibagi 3. 4 tambah 1 itu jadi 3, ini 18 ya. Vektor 3 18 dibagi 3 jadinya 1 6. Vektor 1 6. Nah, kita udah ketemu si P-nya itu 1,6, terus A-nya itu min 20, B-nya 3,10. Nah, kita pakai perbandingan lagi. Pakai yang tadi, kolinier. Berarti kita cari dulu AB-nya. B dikurang A jadinya 3,10 dikurang negatif 2, 0. Berarti 3 dikurang negatif 2 hasilnya 5, 10 dikurang 0 hasilnya 10. Terus kita cari vektor lain yang bisa dibentuk dari 3 titik itu. Kita cari BP misalkan. Berarti P dikurang B. P-nya 16 dikurang B-nya 3, 10. Berarti 1 kurang 3 negatif 2, 6 dikurang 10 hasilnya negatif 4. Nah, kita lihat kalau misalkan si AB itu kan 5, 10 nih. 5, 10 itu 5 kali suatu vektor ya, 5 kali vektor 1, 2.
Nah, kalau misalkan si BP hasilnya ternyata kelipatan dari vektor 1, 2, berarti mereka bisa dikatakan segaris. Kita lihat yang min 2, min 4 itu adalah min 2 dikali vektor 1, 2. Nah, karena si vektornya sama, meskipun kelipatannya beda, tapi mereka tetap saling berkelipatan, maka si vektor AB itu segaris dengan vektor BP. Atau karena AB dan BP sama-sama kelipatan dari vektor 1, 2, maka titik A, titik B, dan titik D segaris atau kolinier. Kayak gitu. Oke. Yang terakhir, materi, kalau tadi kan titik yang segaris ya, sekarang vektor yang segaris atau vektor yang saling kolinier. Kayak gitu. Nah, kita lihat ilustrasinya. Yang ini ke sini, arahnya ini ke bawah. Nah, yang hijau itu, yang hijau sama yang oranye, bisa kita lihat kalau mereka itu segaris ya. Terus yang si vektor biru itu mereka sejajar, tapi tidak segaris sama vektor AB maupun vektor CD. Nah, jadi dua buah vektor dikatakan vektor yang segaris atau kolinier itu jika ada vektor baru yang diambil dari sembarang titik dari kedua vektor, sehingga vektor tersebut merupakan kelipatan dari vektor yang diketahui. Gitu. Misalkan, ini vektor AB, berarti dari titik A sampai ke titik B kan? Ini vektor CD, vektor C sampai ke vektor D. Nah, buat membuktikannya, misalkan kita ambil AB dan kita ambil sembarang titik, misalkan titik B sama titik D. Nah, titik B sama titik D ini kita bikin vektor, berarti nanti jadinya BD, jadi D dikurang B. Nah, kalau misalkan ternyata vektor BD itu kelipatan dari vektor AB atau BD itu kelipatan dari vektor CD, berarti vektor AB sama vektor CD itu segaris atau kolinier. Kayak gitu. Jadi ini alternatifnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, diketahui titik P itu 6,4, titik Q itu 2,6, titik R negatif 6,10, titik S negatif 26,20, titik V itu 8,2, dan titik W negatif 4,8. Buktikan kalau vektor QR dan RS itu sejajar dan segaris. Caranya, pertama kita buktikan dulu kesejajarannya. Berarti PQ sama dengan Q dikurang P. Jadinya 26 dikurang 6, 4. Sama dengan 2 kurang 6 hasilnya min 4, 6 kurang 4 hasilnya 2. Oke. Kita cari yang RS. RS itu berarti S dikurang R. Jadinya min 2, 6, 20 dikurang min 6, 10. Min 26 ditambah 6 hasilnya min 20. 20 kurang 10 hasilnya 10. Nah, dari sini terlihat kalau ini tuh min 20, 10 itu adalah 5 kali dari vektor min 4, 2. Ya enggak? Karena kelipatan berarti si PQ sama RS itu sejajar. Kayak gitu. Nah, kalau sejajar, kita coba ambil apakah mereka segaris atau enggak. Nah, kalau segaris itu berarti kita ambil salah satu titik di antara ini. Kita ambilnya titik Q dari vektor PQ dan titik S dari vektor RS. Oke, jadi nanti dibentuk vektor QS. Sehingga vektor QS itu adalah S dikurang Q. Jadinya min 26, 20 dikurang 26. Min 26 kurang 2, min 28 ya. Terus 20 dikurang 6 hasilnya 14. Oke. Nah, kita lihat nih. Si 28, 14 itu kelipatan dari sini. Saling berkelipatan kan sama ini, sama ini. Oke,
Caranya, kalau misalkan kita lihat, si QS itu adalah 4 kalinya PQ, ya nggak? 7 kalinya PQ. Kan min 28 itu 7 kali dari min 4. 14 juga 7 kali dari 2. Nah, karena mereka saling berkelipatan, berarti begitu juga QS ya. QS itu 7/5-nya dari RS. Karena saling berkelipatan, maka PQ itu sejajar dengan garis RS, kayak gitu. Jadi caranya tadi ini kita buktikan dulu kalau mereka segaris. Setelah itu kita ambil salah satu, misalkan boleh PS juga boleh, mau PS boleh, mau PR juga boleh, pokoknya salah satu titik di antara dua vektor itu, kayak gitu. Oke, ini yang VW. Oke, kita ngebuktiin kalau si PQ dan VW itu sejajar tapi tidak segaris ya. Berarti kalau tidak segaris itu kalau misalkan kita ambil salah satu titik di V atau W sama PQ itu hasilnya bukan kelipatan. Nah, kita cari dulu VW-nya. VW-nya itu min 48 dikurang 82, jadinya min 12, 6. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kalau misalkan VW itu ini sama dengan 3 kalinya min 4, 2, ya enggak? 3 kalinya si PQ. Nah, karena saling berkelipatan berarti mereka sejajar. Oke, sekarang kita buktikan kalau mereka tidak segaris. Misalkan kita ambil si titik V di sini di VW sama titik Q di PQ. Jadinya vektor QV berarti V dikurang Q. Jadinya 82 dikurang 26. Hasilnya sama dengan 6 negatif 4. Nah, kalau kita lihat 6 negatif 4 itu bukan kelipatan dari min 42 maupun negatif 12 sama 6. Karena kan ini mah perbandingannya kalau kita sederhanain jadi 3 kali negatif 2 ya. Sedangkan ini kalau misalkan kita sederhanain banget, itu hasilnya jadi 2/1, ya nggak? Ini juga sama. 42 juga kalau kita sederhanain banget jadinya -2/1. Ini bukan kelipatan kan? Kalau bukan kelipatan, berarti terbukti kalau si VW itu tidak segaris dengan PQ, kayak gitu. Oke. Ini mah bisa dibaca sendiri ya si materinya. Caranya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi tentukan dulu si nilai dari K-nya, terus udah gitu dicari nilai X sama nilai Y-nya, kayak gitu. Oke. Karena waktunya udah habis, kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain dulu sekarang. Sudah jelas? Atau masih bingung? Karena terlalu banyak materinya. Jelas tapi belum terlalu ngerti. Nanti videonya bakal Ibu upload juga di GCR. Terus kalau file udah Ibu upload di GCR ya. Jadi kalau misalkan nanti mau lihat video pembahasannya lagi, bisa dilihat di GCR-nya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu? Habis ini pelajaran apa? Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Oke. Oh ya, buat UTS, kemungkinan kan mulai minggu depan ya, UTS itu tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 12-an. Paling kita 2 minggu ke depan kayak gitu. Jadi minggu depan kalian kuisis dulu atau latihan soal UTS, terus minggu depannya lagi baru UTS-nya kayak gitu. UTS-nya materinya dari pertama yang sistem koordinat, terus menyatakan vektor sampai ke operasi vektor aja.
Yang ini nggak akan masuk ke UTS, oke? Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Kalau enggak, kita tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan masih bingung juga, boleh tanya ke Ibu langsung ya. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.